Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah malam Natal atau perayaan Natal secara online Gereja Sahabat Philadelphia, Kampung Kelor. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan diri kita. Mungkin ada yang di rumah atau dimanapun berada, kita siapkan diri, siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah perayaan Natal malam ini dan juga tahun 2020 ini. Jangan takut, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mari yang di rumah kita bangkit berdiri bersama dengan keluarga kita. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 94, bait pertama dan 2, 3, Hai Kota Mungil, Bethlehem. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibadah malam Natal ini jadi dalam nama Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah dan muliakanlah Allah, sebab Dialah Immanuel. Salam bagimu, jangan takut.
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang menjadi nats pembimbing kita hari ini, malam Natal ini, terambil dari Yesaya pasal 7 ayat 14, saya bacakan bagi kita sekalian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mari kita sama-sama menaikkan pujian 1000 lilin nyalakan. Kita masuk dalam litani syukur. Jemaat dipersilakan untuk melihat yang akan dibacakan, cara berbalas-balasan. Saudara-saudara yang terkasih, lama sebelum Yesus lahir, berita kedatangannya sudah disampaikan oleh para nabi. Ingat Nabi Yesaya bernubuat, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mika bernubuat, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 ayat 1. Baik, kita akan masuk dalam penyalaan lilin bersama-sama dengan keluarga kita di malam Natal ini. Mohon lilinnya dipersiapkan. Orang tua akan membakarnya atau menyalakannya terlebih dahulu, terus diteruskan ke anak-anak atau keluarga yang hadir. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 92 bait 1 sampai 3. Bait kedua kita boleh bangkit berdiri dan kita menyalakan lilin yang telah tersedia.
terang lilin yang telah menyala. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang telah menganugerahkan bagi kami seorang anak yang luar biasa, Putra yang tunggal, Yesus Kristus. Dialah Immanuel yang menyertai kami. Kami bersyukur bahwa di tengah pandemi COVID-19 kami masih diberikan waktu, bahkan kesehatan untuk duduk bersama-sama dengan keluarga kami, untuk merayakan Natal bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas anugerah ini. Lilin yang menyala ini adalah tanda bahwa terang itu telah nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi terang dalam keluarga kami, bagi saudara-saudara kami, lingkungan di mana kami berada ya Tuhan. Di malam Natal ini Tuhan, ajarlah kami Tuhan, supaya tidak takut, karena Yesuslah Immanuel. Dia menyertai kami, Dia telah menerangi kami kemanapun kami berada atau pergi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang datang menyalakan lilin-lilin ini sebagai ungkapan syukur kami bahwa Engkaulah terang yang ajaib. Dalam Yesus yang adalah Immanuel, terang yang ajaib itu kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 93 bait 1-3. Tumbuhlah tunas baru di Tunggul Isai, yang pada masa lalu disairkan Nabi. Nubuatnya genap, bunga harapan lahir di malam yang gelap. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami bisa berkumpul dengan keluarga kami untuk merayakan Natal di tahun ini, di malam yang indah ini Tuhan. Walaupun dari rumah kami, tapi kami percaya makna Natal selalu Engkau hadirkan bagi kami. Tuhan Yesus, urapi kami, sucikan kami Tuhan, supaya kami bisa memahami firman Tuhan dan dituntun untuk melakukan dalam hidup kami. Demi Kristus firman Natal itu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 dengan tema Jangan Takut. Mari kita membaca bersama-sama Yesaya pasal yang ke-41 ayat 13. Sebab aku ini
Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Jangan takut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, rasa takut seringkali ada bagi siapapun atau orang mengalaminya. Orang biasa maupun orang yang punya jabatan tinggi. Orang kaya atau orang miskin, orang sehat atau orang sakit, anak-anak ataupun orang tua. Hari ini kita belajar teringat akan satu kisah di kitab Yesaya, itu Yesaya pasal 7. Di mana seorang raja yang terkenal saat itu, yaitu Ahaz, punya masalah besar terhadap bangsanya dan dirinya bahkan keluarganya. Bahwa mereka akan diserang, dihancurkan oleh bangsa Aram dan juga oleh saudara mereka sendiri, itu Israel Utara. Karena mereka di bagian selatan Yehuda, itu Yerusalem. Dan yang ada di benak Ahaz adalah bagaimana menghadapi perlawanan secara militer. Maka dia akan punya solusi dengan cara militer juga. Dia berusaha untuk minta bantuan pada bangsa-bangsa lain. Zaman itu namanya Siro Efraimi, atau bangsa-bangsa yang ada dari Mesir, dari Babel. Bangsa-bangsa besar yang punya kekuatan militer cukup kuat. Tapi apa yang terjadi? Dia akhirnya gagal mendapatkan pertolongan itu untuk mengatasi rasa takutnya. Dia takut kehilangan kotanya, takut kehilangan jabatannya, takut malu kalau dia kalah dari musuhnya. Takut kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya yang begitu besar di bangsanya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebenarnya Tuhan mengasihi raja itu bersama bangsa Israel bagian selatan atau bangsa Yehuda. Lewat Nabi Yesaya memperingatkan mereka untuk jangan berharap kepada manusia, tapi berlarilah kepada Tuhan yang adalah kota benteng yang kuat itu. Yesaya berulang kali menyampaikannya kepada Raja Ahaz, tapi dia terlalu meminta tanda. Tanda diberikan, dinyatakan bahwa di pasal yang ke-7, kita bisa lihat di dalam ayat 1 sampai juga ayat yang ke-9, bahkan di dalam ayat yang ke-13-14. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat tentang Immanuel sudah jauh sebelumnya. Itu peristiwa ketika Tuhan memperingatkan Raja Ahaz melalui Nabi Yesaya bahwa dia beserta mereka. Tapi karena keraguan akan kekuasaan Tuhan, maka mereka lebih berlari kepada manusia. Pemazmur mengingatkan kepada kita dalam Mazmur 62 ayat 2-3 juga ayat 8 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dialah kota bentengku sampai selama-lamanya. Amsal pasal 18:10. Ketika orang benar punya pergumulan ataupun rasa takut, dia akan berlari pada Tuhan yang adalah menara yang kuat, yang akan memberikan keselamatan baginya. Mazmur 34 ayat 5. Ingat bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang melepaskan manusia dari rasa kegantaran atau takut itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam pasal 41 atau Yesaya bagian kedua ini dimulai dari pasal 40. Ketika mereka sudah mengalami yang namanya pembuangan menjadi budak di bangsa Babel, Tuhan pun tahu bahwa mereka punya trauma tersendiri tentang rasa takut itu. Sehingga dia mengatakan berkali-kali, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 10. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Melambangkan kedekatan Tuhan. Tangan kanan Tuhan merangkul kita, megang tangan kanan kita. Kedekatan yang begitu luar biasa. Allah menyertai kita. Bukan sebuah ungkapan biasa,
tetapi memang nyata Allah itu ada. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada malam perenungan Natal ini kita diajak mengingat kembali hari kemarin dan hari ini bahkan besok diingatkan kembali. Ketika punya pergumulan yang membuat kita takut, yang begitu hebat, kemanakah kita akan berlari? Apakah seperti Raja Ahaz punya perhitungan tersendiri? Cari pertolongan pada manusia, orang-orang yang ada di dekat kita, yang punya power, punya uang, punya jabatan, punya segala-galanya. Ingat bahwa Ahaz punya perhitungan demikian, tetapi lagi-lagi dia gagal. Cuma satu jawabannya supaya tidak gagal. Dengarkan apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Jangan takut dan berlarilah kepada Tuhan penolong yang begitu kuat. Dia lebih besar dari setiap masalah kita, dari pergumulan kita. Di tengah pandemi ini orang mungkin takut kehilangan pekerjaan, takut bangkrut dalam setiap usaha, takut tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan pasangan hidup, takut untuk pendidikan anak-anak mereka di tengah pandemi ini. Di manakah solusi itu? Atau kemanakah kita akan mencari solusi yang akan menghilangkan rasa takut itu? Yesaya mengingatkan kita, bersama dengan keluarga kita sekarang, katakanlah bahwa aku akan berlari kepada Tuhan yang mengatakan berulang kali kepadaku, jangan takut, jangan takut. Karena dialah Immanuel, menyertai kita, ada dekat dengan kita, tidak jauh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, besok di hari Natal, pada Natal juga kami terus menyampaikan bagaimana kata jangan takut itu dikatakan kepada seorang perawan, seorang anak darah Maria. Dan kita lihat apa yang ditanggapi oleh Maria besok. Hari ini kita belajar dari Ahaz yang gagal untuk menanggapi ajakan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang luar biasa. Tapi kita belajar dari Nabi Yesaya yang tetap mengajak orang-orang Israel sebelum pembuangan maupun dalam pembuangan untuk tidak takut tetapi berharap pada pertolongan dari Tuhan. Dialah benteng yang teguh yang melindungi kita dari setiap tantangan, setiap masalah. Kita punya pergumulan masing-masing yang tidak bisa kita pungkiri bahwa seringkali pergumulan itu membuat kita takut. Ada yang sakit tidak sembuh-sembuh, takut untuk mati, takut untuk tidak melihat lagi anak-anak mereka, saudara-saudara mereka. Kemanakah kita akan berlari? Perenungan Natal di malam ini di tahun 2020 ini mengingatkan kita banyak hal yang membuat kita takut, tapi Tuhanlah kekuatan kita yang menopang kita, yang terus menerus setiap hari akan mengatakan jangan takut kepada kita. Dia tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti untuk memberikan harapan itu pada kita. Hanya seringkali kita yang tidak mendengarkan kata jangan takut itu dari Tuhan, atau mendengarkan tapi ragu untuk percaya. Mari bersama dengan keluarga kita, mungkin suami istri ada di sebelah kita, dengan anak-anak kita, katakanlah bahwa kita tidak boleh takut, karena Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Selamat menyongsong hari Natal bersama keluarga di tengah pandemi ini. Tetap bersuka cita, karena Tuhanlah kekuatan kita. Dialah Immanuel. Baik, mari kita meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang.
Mari kita masuk dalam doa syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih atas kekuatan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Natal yang mengingatkan kami supaya jangan takut, karena Engkaulah Immanuel, Allah menyertai kami. Allah kekuatan kami, kota benteng kami yang teguh. Ajar kami supaya dalam setiap pergumulan, ketika rasa takut itu datang menghampiri kami, kami boleh berlari kepada Tuhan yang lebih kuat, lebih besar dari rasa takut itu, mengalahkan rasa takut itu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini kami bisa bersama-sama keluarga kami merefleksikan makna Natal bagi kami, bahwa kehadiran-Mu membuat kami untuk tidak takut terhadap apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami. Berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang berada di rumah, yang mungkin saat ini punya rasa takut akan berbagai masalah. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan itu, terutama iman percaya itu terus menerus kokoh kuat dalam kehidupan mereka, sehingga harapan selalu ada untuk kami bisa melakukan aktivitas kami selanjutnya, hal-hal baik yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk jemaat yang bergumul, untuk pekerjaan, untuk usaha, Tuhan menolong. Untuk masa depan, bahkan masa depan anak-anak mereka juga Tuhan menentukan, merancangkan yang penuh damai sejahtera. Berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, di tengah pandemi COVID-19, Tuhan menopang bangsa kami. Kami bersama-sama dengan pemerintah boleh menghadapi cobaan ini dengan tetap kuat, tetap mengikuti protokol kesehatan atau aturan-aturan yang ditetapkan supaya kami bisa terbebas dari virus ini Tuhan. Berkati bangsa kami dalam pergumulan masalah ekonomi, politik, keamanan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir berkati bangsa kami. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam juga Tuhan menolong mereka. Tuhan menghibur mereka, menyediakan yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Desa Kelor, Pondok Kelor dan juga sekitarnya. Biarlah kami tetap damai sejahtera Tuhan hadir bersama kami. Bersama-sama kami hidup berdampingan satu dengan yang lain. Pemerintah kami dalam melayani kami ya Tuhan, berkati mereka. Saudara-saudara kami semua yang merayakan Natal dimanapun mereka berada di bangsa ini, Tuhan akan menolong mereka, menyertai mereka hingga tetap aman, tetap damai, baik yang melakukannya secara tatap muka ataupun secara online. Biar kami semua mulai merasakan bahwa makna Natal sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan, saudara-saudara kami saat ini yang bergumul untuk sakit mereka dalam pemulihan Tuhan, sembuhkan Tuhan, jamah mereka, terutama jauhkan rasa takut yang akan membuat mereka letih ya Tuhan. Tapi biarlah harapan bahwa Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah tabib yang agung itu akan membuat mereka kuat dan akan sembuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syafaat kami. Kami datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Immanuel itu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan menutup ibadah malam Natal kita pada malam hari ini dan juga tahun ini, dan menaikkan pujian yang mengingatkan kita untuk menyiarkan berita sukacita Natal ini kepada orang lain dimanapun berada. Itu hai siarkanlah di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih, itu Yesus Kristus yang adalah Immanuel itu. KJ 120 ayat 1 dan 2.
Kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Biarlah kiranya Kristus yang adalah Immanuel akan memberkati kita. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Kristus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Terpujilah Tuhan. Mari menerima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Baik, ibadah kita selesai dalam perayaan Natal malam hari ini secara online. Besok kita akan ketemu kembali dalam ibadah Natal Jemaat GSI Philadelphia Kampung Kelor pada pukul 10 pagi. Tuhan memberkati. Selamat Natal bagi kita semua. Immanuel.